فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan penerusan terhadap pembahasan lampau di bulan lalu tentang beberapa perkara yang saling berlawanan di masalah perpaduan yang akan membuahkan kebaikan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan kita telah membahas sekitar 2 atau 3 dari perpaduan tersebut, yaitu ikhtiar adalah pendamping iman atau vaksin terhadap iman. Jadi orang yang memiliki iman maka dia harus berusaha. Kemudian juga husnudzan itu pendamping hajat dan iftiqar, merasa butuh pada Allah Ta'ala, maka dampingannya adalah husnudzan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kita butuh pada suatu pihak sementara kita suudzon padanya. Lalu untuk apa kita merasa butuh padanya dan kita suudzon dia enggak bakal memberi? Maka orang yang berdoa berharap pada Allah itu harus memupuk husnudzan pada Allah Ta'ala akan terjawabnya doa. Kemudian yang ketiga yaitu takut adalah pendamping cinta atau vaksin terhadap cinta. Seseorang ketika dia cinta akan sesuatu maka dia khawatir akan kehilangannya. Dan itu dan khawatir atau takut kehilangannya merupakan proof, bukti bahwasanya dia mencintainya. Namun ketika tidak begitu khawatir akan kehilangannya, maka sebegitulah rendahnya derajat cinta akannya. Namun kekhawatiran akan kehilangan sesuatu, sebagaimana juga cinta akan sesuatu, itu masing-masing ada kadar, batasan dan boundariesnya. Maka cinta yang mutlak hamba itu wajibnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan rasa takutnya. Adapun cinta yang bersifat jibilli, yaitu tabiat manusia, atau rasa harap yang sifatnya jibilli dan tabiat manusia terhadap makhluk, maka ini dengan porsi dan kadarnya. Sehingga khawatir akan kehilangan iman harus lebih besar daripada khawatir akan kehilangan apapun dari makhluk. Dan mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berharap ridhonya, itu harus lebih dibandingkan
mencintai makhluk sewajarnya dan berharap atau mencari restu atau ridha dari beberapa pihak dari makhluk. Maka sampel dari itu adalah kehilangan materi dunia atau kehilangan individu yang dicintai. Maka sejatinya itu tidak bisa dijadikan atau digambarkan atau dipraktekkan sebagai seolah-olah kehilangan segalanya, karena segala pertemuan dan perpisahan, segala kepemilikan ada kehilangan, dan segala yang diberi akan diambil. Maka seseorang tidak boleh memposisikan makhluk seolah-olah khaliq dari segi cinta, dari segi kekhawatiran, dan dari segi harapan. Kehilangan orang tua dengan wafatnya beliau-beliau, maka itu bukan akhir dari kehidupan kita, dan bukan pula ujung jurang keimanan kita, bukan. Melainkan kadang-kadang justru dengan adanya kehilangan tersebut Allah Ta'ala menguji apakah dia, manusia ini, memposisikan makhluk yang telah hilang dari kehidupannya seperti Khaliq. Apakah dia mencari ridha makhluk atau ridha Khaliq? Maka sebagaimana segala kepemilikan adalah ujian, maka segala kehilangan pun ujian. Sebagaimana pertemuan itu ujian, maka kehilangan mungkin ujian yang lebih. Ketika seseorang mengetahui bahwasanya kehilangan pun adalah ujian dan Allah Ta'ala memiliki segala gantian, maka hendaknya dia husnuzan pada Allah Ta'ala bahwa segala kehilangan itu ada gantinya dari makhluk. Segala kehilangan akan makhluk ada gantinya berupa makhluk lain, Khaliq yang menggantikannya. Namun tidak ada yang bisa menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hendaknya dia lebih khawatir kehilangan ridha Allah terhadapnya. Sebagaimana hambarnya hidup seorang mukmin ketika dia banyak dosa dan ditelantarkan oleh Rabbnya karena dosanya, itu hal yang harus betul-betul dia khawatirkan. Hambarnya makanan masih bisa ditawar atau ditolerir dengan kita mencari gantinya atau menambahkan sesuatu padanya. Namun hambarnya iman dan amal, maka apa yang bisa menggantikannya? Apa yang bisa menggantikan amal? Apa yang bisa menggantikan iman selain kekufuran, dan itu suatu kenistaan? Apa yang bisa menggantikan amal saleh selain amalan sia-sia dan kekufuran? Amalan kufur yang itu tentu suatu kerendahan derajat. Maka ikhwah sekalian rahimakumullah, hendaklah seseorang menjadikan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla didampingi rasa khawatir dan takut. Ketika keduanya terpupukan, maka akan hadir di kalbunya keterpaduan yang menjurus kepada kesuksesan dalam beragama, bahkan kepemimpinan dalam beragama. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Ya, mereka memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar serta mereka meyakini ayat-ayat kami. Maka sabar dan yakin. Ada sabar dan yakin. Ya, di sini dipadukan, yaitu adanya kesabaran dan keyakinan juga. Dan ini antara cinta dan juga rasa khawatir kepada Allah, akan kehilangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, dan ini pembahasan pagi hari kita insyaallah ta'ala, ada 3 tambahan lagi dari pendampingan-pendampingan atau perpaduan yang insyaallah akan membuahkan kebaikan. Jadi yang pertama yang kita bahas pada bulan lalu, ikhtiar pendamping iman. Ya, ikhtiar pendamping iman, upaya nyata ya, pendamping iman.
Kalau misalnya iman dan upaya nyata digabungkan, maka akan membuahkan apa? Amal soleh. Jadi jangan cuma ngomong tok iman, tapi harus ada usaha. Nah, ketika dia berusaha, maka buahnya adalah amalan soleh. Itu yang pertama. Kemudian penggabungan kedua, yaitu husnudzan kepada Allah dan rasa butuh pada Allah. Itu harus dipadukan. Tidak boleh salah satunya saja. Jadi kalau antum doa berarti berharap. Kalau antum berharap fakir pada Allah, yaitu bergantung pada Allah, maka harus apa? Husnudzan pada Allah. Dan yang ketiga, ya khawatir, takut, ya pendamping cinta. Takut pendamping cinta. Maka bukti orang yang mencintai itu adalah merasa khawatir kehilangan akan yang dia cintai. Dengan kadar masing-masing. Kemudian yang keempat, itu pembahasan kita sekarang, al-halimu atau bukan, yaitu yang keempat, al-amalu liqahul ilm, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-amalu liqahul ilm. Amalan adalah vaksinnya ilmu. Amalan adalah vaksinnya ilmu. Sebenarnya ini salah, sebenarnya bukan ini, tapi enggak apa-apa. Yang keempat sebenarnya ada, bukan ini yang keempat, tapi kita jadikan ini yang keempat terlebih dahulu, nanti kita tukar. Al-amalu liqahul ilm. Amalan adalah vaksinnya ilmu, pendampingnya ilmu. Fa idza ijtama'a kana al-falahu was-sa'adah. Apabila keduanya berpadu, niscaya terwujudlah keberuntungan dan kebahagiaan. Kalau keduanya berpadu, antara amal dan ilmu itu berpadu, terkompromikan dalam satu jiwa, maka akan terwujudlah al-falah was-sa'adah. Al-falah kemenangan, yaitu keberuntungan. As-sa'adah kebahagiaan. Ya, orang kalau misalnya dia mendapatkan kemenangan pasti senang. Ya, moodnya itu meningkat. Ya, moodnya meningkat, bahagia dia. Tapi kalau orang kalah, biasanya bertunduk lesu, kemudian moodnya itu merendah. Jadi yang membuat kita meningkatkan, yaitu hal yang menjadi mood booster kita itu adalah ilmu yang dipadukan dengan amal. Kita akan merasa satisfied atau puas dengan apa yang kita dapatkan dari ilmu jika kita mempraktekannya. Adapun satisfying atau kepuasan hanya karena mendapatkan maklumat atau ilmu, maka ini kepuasan yang belum sempurna. Kepuasan yang belum sempurna. Seolah-olah ini kepuasan yang Masya Allah, nikmat, tetapi kalau kita belum merealisasikannya, maka belum sampai di garis finish. Belum menang, belum ada kemenangan. Belum ada kemenangan. Ya, maka kemenangan itu dan kebahagiaan itu ada di mengamalkan ilmu dan mengilmui kemudian mengamalkan ilmunya, mengilmui terlebih dahulu. Sebagaimana bab dalam Sahih Bukhari, babul ilm qabla al-qawli wal amal, yaitu mengilmui dulu sebelum berkata dan beramal. Sebelum berkata dan beramal, sebelum ngasih tahu, sebelum ceramah, sebelum nasihatin, ilmui dulu gitu. Materinya dan juga kasusnya ilmui dulu. Kemudian dalam beramal ilmui dulu. Jangan dibalik. Ngomong dulu, ilmunya entar-entar. Atau beramal dulu, enggak perlu ilmu. Ini jadinya sesat dan menyesatkan, menyimpang nanti jadinya. Tapi amal ini mendampingi ilmu. Dia merupakan samarah dan buah dari ilmu. Maka pohon yang tak memiliki hasil, tidak ada output, tidak ada manfaatnya, itu ibarat ilmu yang tidak ada amalnya, ilmu yang tidak diamalkan. Makanya di antara doa yang Rasulullah SAW contohkan pada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ada dua macam. Ilmu yang secara zat memang tidak ada faedahnya secara syar'i, ilmu yang secara zat dari ilmunya ada, itu enggak ada faedah. Ya.
Dari zatnya aja udah nggak ada faedah. Kemudian yang kedua, ilmu yang secara zat berfaedah namun tidak dimanfaatkan. Itu ilmu yang tidak bermanfaat ada dua, yaitu ilmu yang dari zat ilmunya itu nggak ada manfaatnya. Dan yang kedua, ilmu yang secara zat ada manfaatnya namun tidak dimanfaatkan. Padahal berkesempatan untuk memanfaatkannya dengan amal atau mengajarkannya. Taib, jadi yang pertama ilmu yang secara zat tidak bermanfaat. Hatta walaupun bagi sebagian orang bermanfaat, tetapi syariat Islam meniadakan manfaatnya. Seperti ilmu sihir, santet, teluh, gendam, hipnotis dan semisalnya. Maka yang seperti ini tidak ada manfaatnya. Kalau dikatakan oleh sebagian dari konsumen sihir atau pesugihan, ada manfaatnya, saya bisa lebih beruntung. Mana? Buktinya sampai sekarang banyak kerugian kok. Ya. Risikonya besar. Orang yang ikut pesugihan itu kalaupun kaya itu palsu kekayaannya dan cepat habis dengan kerugian-kerugian. Anaknya kemudian bandel, ngabisin duit orang tuanya. Maka ini kerugian sebenarnya. Seperti engkau membangun suatu rumah untuk menghancurkannya sendiri. Capek, letih dan akan habis semuanya. Itu yang terjadi pada dunia perdukunan. Makanya sampai detik ini saya belum pernah lihat dukun kaya. Coba show me. Bukan show me HP, bukan. Show me, tunjukkan pada saya dukun yang kaya. Ayo sok. Enggak ada. Enggak ada. Kalaupun ada yang kelihatan kaya, kelihatannya doang kaya. Padahal miskin itu. Kita sedekahin juga mau dia. Buktinya dia nyari duit dengan perdukunan itu. Seandainya dia kaya, dia akan menderma kemudian perdukunannya. Ngajarin orang perdukunan, kemudian dia nggak perlu jadi dukun kalau udah jadi kaya. Ngapain coba jadi dukun kalau udah kaya? Ya. Coba pakai logika. Kalau dia udah kaya, ngapain jadi dukun? Ngapain mentarifkan dan memberi menyebutkan mahar? Kenapa enggak dia bilang saya jadi dukun karena ikhlas misalnya. Tanpa bayar insyaallah kata dukun ini. Dukun beranak mungkin, dukun pijat mungkin kayak gitu, tapi ini dukun beneran enggak ada. Maka pasti miskin. Kalau antum ketemu dukun kemudian dia pamerkan duitnya, maka kita Anda miskin sebenarnya. Miskin secara maknawi, miskin secara syar'i, dan miskin secara hakiki. Ya, omongin gitu sampai dia bingung dengan istilah-istilah tadi. Ya. Semua miskin, beneran. Seandainya Anda kaya saya, ya, maka Anda nggak bakal jadi dukun, tapi jadi ustad. Ya, walaupun sebagian ustad miskin. Ya, gitu. Sebutkan satu dukun aja yang kaya, walaupun masuk televisi. Itu duit memang banyak misalnya, tapi nggak kaya. Ana yakin nggak kaya, walaupun rumahnya mewah. Karena apa? Di balik perdukunannya itu pasti ada kerugian yang Allah Ta'ala tanamkan terus menerus. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dimanapun penyihir, dukun, lewat manapun itu nggak bakal beruntung sama sekali. Walaupun level perdukunannya itu hanya sebatas indigo dan menyebutkan tentang hal-hal gaib, enggak bakal beruntung, yakin deh. Enggak bakal. Oke. Ilmu sihir tidak ada manfaatnya. Begitu juga dengan ilmu tentang musik. Gitar, piano, tamborin, bass, drum, bahkan sampai kencengan itu enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Dalam Islam enggak ada manfaatnya. Kemudian rebanaan misalnya. Coba ilmu apa yang antum dapat dari rebana? Bisa buat bermanfaat. Buat apa? Di musim Maulid kita dapat duit banyak. Lah itu. Manfaat yang tidak syar'i. Maka manfaat yang tidak syar'i atau tidak dibolehkan dalam syariat itu tidak dianggap manfaat sama sekali. Melainkan itu madarat dan bala atau istidraj. Seseorang yang berpenghasilan dari harta haram karena ilmu yang dilarang dalam syariat, maka dia tidak akan ada berkah-berkahnya sama sekali. Enggak bakal ada berkahnya sama sekali.
ya. Kemudian ilmu apa lagi yang tidak bermanfaat secara zat? Apa lagi, ikhwan? Hipnotis dan semisalnya, ya. Apalagi ilmu yang tidak bermanfaat. Al-muhim, atau emang ilmu ini gak ada manfaatnya sama sekali, yang disebut fudulul ilm. Fudul al-ilm, kelebihan dari segi kelebihan, yaitu sisa-sisa ilmu yang antum gak faham itu lebih bagus. Kalau antum faham malah menuhin-menuhin aja hidup antum. Jadi gak usah, lebih baik gak usah paham. Pengetahuan itu gak usah antum pahami dah. Karena gak menambahkan iman sama sekali, malah bermadarat buat hati antum. Seperti aib-aib orang, kabar-kabar tentang hal-hal yang negatif tentang fulan secara tertutup, ya, maksudnya bukan hal yang disiarkan. Bahkan hal yang populer di berita-berita pun, perceraian fulan dengan fulanah, pertengkaran fulan dengan fulanah, dan seterusnya yang di blow up media, itu termasuk ilmu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Pengetahuan yang antum tidak tahu lebih afdal dan antum tahu bisa dosa. Dah gitu aja. Ya, begitu. Nah, ini termasuk tidak bermanfaat secara zat. Kemudian yang kedua, ada ilmu yang tidak bermanfaat, ya, ilmu yang zatnya bermanfaat sebenarnya, namun tidak dimanfaatkan padahal berkesempatan. Yaitu tidak mengamalkan apa yang di Al-Quran misalnya, padahal dia itu harus mengamalkan itu. Dan ini, kasus kedua ini, semua dari kita terfitnah atau diuji dengan yang kedua ini. Kita punya ilmu, ini bermanfaat secara zat, ilmu syar'i, akidah atau fiqih dan seterusnya. Dan ketika berkesempatan untuk mengamalkannya, kita tidak mengamalkannya. Maka ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat karena tidak membuahkan amal, tidak didampingi dengannya amal. Karena al-ilmu nafi' hatifun bil amal salih, yaitu ilmu yang bermanfaat itu connected, akan terkoneksi dan tersambung pada amalan soleh. Kalau misalnya antum tahu zikir pagi petang, antum tahu, dan antum melihat sahib-sahib antum, teman pengajian antum, mereka rata-rata rutin zikir pagi petang. Namun ternyata kenyataannya antum gak pernah zikir pagi petang, gak mau mengamalkannya. Termasuk ini ilm la yanfa'. Pengetahuan antum tentang zikir pagi petang enggak bermanfaat, hanya sebatas tahu tapi enggak diamalkan sehari-hari. Termasuk itu. Memang tidak harus semua dari apa yang dizikir pagi petang kita ucapkan setiap pagi dan petang. Sebagiannya enggak apa-apa. Tapi kalau secara komplit tidak pernah mengucapkannya, maka untuk apa antum tahu terus? Ya, untuk apa antum tahu? Dan hal-hal lain dari ilmu-ilmu syar'i yang kita pelajari di kajian-kajian. Dan ini semua merupakan ujian buat kita semua, termasuk ana, siapapun dari ustadz, ulama, thalabul ilm. Maka ujian terberat kita sebenarnya mengamalkan ilmu, ya itu aja. Ujian paling berat kita mengamalkan ilmu. Ya. Bahkan kadang ujian ketika kita punya ilmu tidak kita amalkan, itu kadang-kadang lebih berat daripada ujian berupa musibah yang terjadi. Karena menghadapi musibah pun perlu mengamalkan ilmu. Jadi kan amal itu kan di hati, amal itu ada di lisan, amal itu ada di anggota tubuh. Kalau misalnya kita terkena musibah, maka bagaimana kita memberikan treatment terhadap musibah ini? Bagaimana kita bersikap dan berperilaku dengan musibah ini dan ujian ini? Amalkan ilmu ini. Gimana? Sabar, tawakal sama Allah. Itu kan bagian dari ilmu yang harus diamalkan. Kemudian ketika kita mengetahui misalnya kejelekan orang lain, aib orang lain yang tersembunyi atau yang tampak, itu kan kita memberikan treatment dan sikap terhadap apa yang kita tahu itu gimana nih. Ini ilmu yang tidak bermanfaat, saya harus bagaimana? Ya, kalau ternyata malah suka mengkonsumsi aib orang lain, suka meneliti dan mutajassis. Tajassus itu apa Indonesia tajassus? Tajassus itu apa ya? Mata-mata, apa yang menguping, ya apa ya? Kepo dan semisalnya. Lah ini kan enggak mengamalkan ilmu berarti. Dan kemudian menyebarkannya dan menjadi namam, pengadu domba misalnya. Ini ujian bagi banyak orang. Dan mungkin termasuk kita juga, ya. Maka banyak sekali hal-hal yang semakin kita tahu,
maka semakin berpotensi ilmu yang kita tahu itu menjadi ilmu yang tidak bermanfaat jika kita tidak memanfaatkannya dalam kesempatan yang pas. Ya begitu. Maka kalau misalnya amal dan ilmu itu berpadu, maka terwujudlah al-fauz atau al-falah, keberuntungan dan juga kebahagiaan. Maka itu ilmu dengan amalnya. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi ada kitab yang beliau tulis namanya Iqtida'ul Ilmil Amal, yaitu ilmu berkonsekuensi untuk diamalkan. Yang di situ ada asar dari para salaf tentang masalah mengamalkan ilmu. Jadi ilmu yang hakiki itu bukan sebatas ilmu nazari atau teori dan materi semata, melainkan ilmu yang hakiki itu adalah yang muathir, memberikan impact atau efek terhadap apa? Terhadap suluk dan amal. Suluk itu behavior, attitude, kelakuan dan juga amal. Nah, ajaibnya kadang-kadang kita itu memberikan cermin dan spion hanya ke orang lain, sementara kita tidak banyak ngaca terhadap diri kita. Seringkali kita melihat tingkah laku sebagian teman-teman pengajian atau orang-orang berilmu yang mereka punya salah dan tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian kita lupa bahwasanya kita pun tidak luput dari aib ini, yaitu tidak mengamalkan ilmu yang kita punya. Jadi seolah-olah orang lainlah yang tidak mengamalkan ilmu. Saya seolah-olah sudah kenyang dengan mengamalkan ilmu. Justru ini merupakan bentuk tidak mengamalkan ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin juga. Barang siapa yang dia fokus melihat aibnya sendiri, maka dia tidak ada waktu lagi untuk meneliti aib orang lain. Barang siapa yang dia punya concentrate, punya fokus, punya waktu khusus untuk men-scanning dan meneliti kekurangan dan aib dirinya sendiri, maka boleh jadi dia tidak tidak punya waktu banyak untuk mengekspos kesalahan dan aib orang lain. Adapun sebaliknya, jika seseorang punya waktu yang banyak untuk mengekspos kesalahan orang lain, maka ini dia tidak punya waktu banyak untuk melihat kekurangan dan aibnya sendiri yang mungkin lebih banyak daripada pihak yang dia ekspos kekurangannya. Dan ini real. Kalau kita lihat dari orang-orang yang baik di media sosial, dan misalnya mereka meliput atau memberitakan atau mengekspos kesalahan orang lain dan aib mereka, baik rumah tangga mereka, baik pribadi mereka, baik perilaku dan seterusnya, itu kita lihat orang-orang ini nih kayak nggak ada kerjaan. Entah mereka mencari penghasilan dari exposing seperti itu, atau memang mereka itu gabut. Para infotainment yang suka meliput aib-aib artis, ya. Biasanya jam 8 pagi biasanya. Itu benar nggak? Nggak tahu antum. Gimana Pak? Lahir jam 8. Anda lihat info jam berapa? Lah Anda nggak lihat, Anda perdisin aja. Kan jam 8 itu ibu-ibu udah selesai masak, udah selesai ngantar anak, kan tinggal nonton aja, Bu. Kalau bapak-bapak kan kerja, ya. Nah, misalnya presenternya itu, ya, perempuan apa laki biasanya? Atau bisa dua-duanya mungkin? Ya, itu kan mengekspos rumah tangga artis dan seterusnya. Coba itu orang tuh yang lagi diri untuk mengekspos rumah tangga orang lain atau aib orang lain, itu kira-kira ada masalah nggak dia di rumah tangganya? Bisa jadi masalahnya lebih besar. Bahkan kejiwaan orang ini tuh bermasalah sebenarnya. Kejiwaan orang ini tuh bermasalah. Allah, kalau kita itu
bahagia dengan menemukan kekurangan orang lain, ini ada kejiwaan yang bermasalah sebenarnya. Iya, kita bahagia, orang lain tuh salah, kita bahagia. Ajaib. Ini secara psikologis ada apa dengan diri antum? What's up with you? Ada apa dengan antum? Ya. Makanya prankster itu orang-orang yang kejiwaannya bermasalah, ikhwan. Prankster, tahu prankster? Bukan Friendster. Prankster. Prankster itu adalah orang yang suka ngerjain orang lain. Suka ngeprank. Ngerjain terus diliput, dimasukin YouTube dan semisalnya gitu. Ini di mana letak aib psikisnya di mana orang ini? Yaitu tertawa di atas penderitaan orang lain. Itu merupakan suatu, ada sisi penyimpangan psikis itu. Dari segi humanity, kemanusiaan, ini orang ini ada sesuatu ini, ada yang aneh dengan orang ini, ya enggak? Jadi dia bikin masalah di orang lain, orang tersebut kemudian kesulitan dengan masalah yang dia create, dia bikin, dan dia menertawai itu. Ini kalau jadi raja, Fir'aun kayak ini orangnya. Jadi dia bikin trouble, orang kena getahnya, dan dia menertawainya, dia meliputnya, dia dapat keuntungan darinya. Ini orang macam apa? Coba kalau di antum pikir kronologinya, ini berbahaya sekali ini orang-orang ini. Ya. Makanya sebagian dari prankster itu mereka makin menjadi togut itu, makin berlebihan. Makin berlebihan. Sampai di luar logika kadang-kadang, kok bisa orang-orang seperti ini? Kantum kalau misalnya tahu deh. Di Amerika, USA misalnya. Ada beberapa YouTuber yang terkenal karena diawali dari apa? Ngeprank seperti ini awalnya. Ya, the father of prankster gitu. Bapak prank, ya. Nah, kayak siapa tuh yang bersaudara itu namanya? Logan Paul. Ya. Siapa lagi? Satu lagi tuh. Badrun apa siapa namanya? Jack Paul apa siapa namanya? Anu lupa. Yang kemarin salah satu saudara itu boxing sama Mike Tyson. Kalau anak 90-80 bulan bacanya Mike Tyson gitu loh. Ya. Nah itu kan dulu diawali apa mereka yang seperti ini, ngeprank, diikuti oleh banyak YouTuber, menertawai orang yang kesulitan gara-gara ngepranknya mereka gitu. Dan ini memberi efek pada banyak dari anak-anak muda Amerika di masanya sekitar 2015 dan semisalnya. Ya. Subhanallah. Ini orang ada kejanggalan apa? Kejanggalan psikologis. Ya. Kejanggalan psikologis karena apa? Tertawa di atas penderitaan orang lain yang dia bikin sendiri dan dia mendapatkan popularitas dengan itu serta keuntungan dengan itu. Ini sejahat apa? Iblis aja. Kayak gitu sih iblis emang. Iblis kayak gitu. Iya. Tuh, kayak gitu. Yang kemudian para pakar di barat mereka meneliti orang-orang seperti ini. Maka para fans dari prankster ini rata-rata kan teenager. Anak remaja. Ya. Yang suka dengan hal-hal yang lucu, sadistik atau enggak peduli dengan perasaan orang lain dan semisalnya. Yang kata para pakar, fansnya para prankster ini pada waktunya end up growing gitu, akan tumbuh menjadi orang dewasa dan akan berpikir, ngapain ya dulu saya suka dengan orang-orang yang suka ngeprank ini. Maksud Anda di sini adalah kalau antum ngefans sama orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, maka sampai kapanpun antum akan mencintainya. Bahkan ketika antum berpisah dengannya, antum akan mengenangnya dan akan menyebutkan jasa-jasanya. Ingat gak guru yang killer di sekolah antum dulu, Pak? Ingat gak? Ingat, tuh kan ingat kan? Padahal dia killer. Ketika antum melihat matanya, seolah-olah matanya ingin menelan antum.
Dan dia dulu guru yang paling ditakuti, yang dulu antum bahkan ngejelek-jelekin dia karena keras, galak. Tapi ternyata pendidikannya itu secara militan itu sangat berpengaruh pada kita sehingga kita jadi orang, nggak jadi kebo. Nah, alhamdulillah kemudian kita mengenang dia karena bermanfaat ini orang. Baru kita sadari ketika kita jadi guru, ketika kita jadi orang tua, ketika kita punya murid, ketika kita punya anak, baru. Atau bahkan yang paling dekat dengan kita. Boleh jadi waktu remaja dulu kita benci sama ibu dan bapak kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena pendidikannya keras kan, ibu-ibu boomer itu kan ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang lahiran 50, 60 ya. Shadaqallahul azim ya. Itu kan keras dulu pendidikannya. Tapi kenapa sekarang kemudian apa? Kemudian kita malah mencintai ibu dan bapak kita walaupun kerasnya dulu. Karena ada manfaat yang mereka berikan terhadap kehidupan kita. Tapi sebaliknya, yang B. Ketika antum ngefans sama orang yang tidak memberikan antum faedah keilmuan yang bermanfaat, maka pasti pada waktunya antum enggak cinta lagi sama dia. Pada waktunya, entah dunia atau nanti di akhirat, enggak mungkin antum cinta selamanya sama orang ini. Ya. Coba sekarang masih enggak antum masang poster di tembok pemain bola tim Itali? Masih? Enggak. Kalau masih bahlulnya udah tua, penyanyi, ya, sambilin gitarnya terus, udah tua banget Pak. Ya. Kalau anak-anak muda sekarang kayaknya enggak kayak gitu ya, enggak masang poster ya. Terus sampai kalau mau tidur ngeliatin fulan dulu orang barat gitu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sekarang mungkin kadang kalau dengar lagunya terkenal dan seterusnya, tapi apa manfaatnya coba? Dan pada waktunya kalau antum sadari, antum enggak bakal suka lagi sama dia. Karena gantinya itu jauh lebih banyak sekarang. Pemain bola misalnya, ada yang sampai ngefans. Ya dipajang-pajang itunya, ya. Setiap pokoknya kalau ke sekolah ngomongin bola, gitu. Terus langganan koran bola dan seterusnya, ngefans banget. Sampai tua kayak gitu enggak. Akan ada waktunya. Karena mikir, ini orang enggak ngapa-ngapain saya, cuman entertaining doang pada waktunya. Pemain-pemain bola yang udah tua sekarang, dulu waktu mungkin 90 tahun 2000-an awal atau kapan tahu dulu, wah, hingar-bingar mereka terkenal di dunia ini. Apakah sekarang ada yang lebih afdal dari mereka? Banyak. Udah basi lagi mereka, hanya legenda terkenal udah selesai. Oke, kalaupun masih cinta kita, misal sampai akhir hayat kita, apakah nanti di alam kubur kita akan mencintainya lagi? Wallahi tidak akan. Karena apa? Yang ditawarkan itu tidak ada manfaatnya. Dan segala bentuk fans atau cinta kepada pihak yang tidak memberikan keuntungan abadi pada kita, maka cintanya kita juga enggak bakal abadi buat mereka. Nah, sekarang pikirkan, suami mencintai istri, istri mencintai suami. Kalau cuman karena cinta natural, biologis, manusiawi, akan ada endingnya. Tapi kalau misalnya cintanya itu karena ini suami memberikan saya benefit akhirat, ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, ini istri saya mendukung saya untuk benefit akhirat, ilmu yang bermanfaat, amal saleh, maka al-akhilla yaumaid ba'duhum adu ba'd. Yaitu para kekasih pada hari akhir nanti mereka adalah musuh satu sama lain kecuali apa? Orang-orang yang bertakwa. Begitu. Taib. Maka ilmu yang bermanfaat mewariskan amal. Kalau judul majelis ilmu dan antum enggak dapat ilmu, enggak dapat amal, maka pada waktunya antum akan membenci ustadz itu. Ketika antum menemukan ustadz yang membuat ilmu antum bertambah dan amal antum meningkat,
Nah, antum nggak mau lagi ikut dengan ustaz-ustaz yang ngajak antum cuman ketawa dan rame-ramean doang. Di antara teman-teman yang duduk sini, ana yakin ada insya Allah yang dulunya di majelis-majelis yang ya itu kocak. Ya. Ada, ana yakin. Ya. Kemudian ketemu dengan majelis-majelis yang alhamdulillah Allah berikan hidayah. Antum dapat faedah, bisa nyatet, pulang bawa ilmu dan siap untuk beramal. Bukan mental yang pulang harus bawa nasi berkat doang. Ya syukur-syukur di sini akan bawa nasi berkat minimal ustadznya. Dan alhamdulillah selalu dapat bingkisan, langsung keluar kan? Iya, langsung keluar. Ya. Coba antum dapat nasi berkat sama amplop pulang. Nah, dan pas pulang antum bawa dengan bahagianya gitu. Ya memamerkan ke orang-orang, gue baru ngaji loh. Ditanya, "Bang, tadi kajian apaan?" Ya gitu, yang baca-baca. Baca apa? Ya selawatan lah. Kan gue ngaji gitu. Berapa lama selawatnya? Lama sih. Emang tadi selawatnya gimana? Ya kayak biasa selawatan sebelum azan kayak gitu. Isinya pas kajian temanya apa? Apa itu dia? Ya adalah insya Allah temanya ada. Ya ada tapi apa tadi? Ingat gak? Catat gak? Ya kan gak harusnya catat kalau ngaji kata dia. Kemudian habis kajian, habis materi ada bacaan lagi. Bacaan lagi. Kapan dibagiin ininya apa? Nasi berkatnya. Ya pas itu, pas bacaan yang terakhir tuh. Nah, ada amplopnya Bang? Ada, bagi dong. Enak aja. Nah, nasi berkat, Anda mungkin amplopnya 50.000 lah misalnya. Lumayan. Kira-kira next time ngaji mau nggak? Ya mau, tapi harus ada ininya. Harus ada feedback. Akhirnya bukan amal atau ilmu yang dicari. Tapi apa yang saya dapat dari feedback material? Gitu. Karena bukan kesadaran yang dibangun. Ya. Melainkan hadiah yang dituju. Sekarang sholat subuh berjamaah. Warga diharapkan sholat subuh berjamaah insya Allah akan ada pembagian uang 50.000 per individu. Buat anak kecil, bocil 20.000. Yang bandel 10.000 doang. Kira-kira datang nggak? Insya Allah datang. Fuqara wal masakin paling datang. Datang, getol, langsung khusyuk di tahap pertama. Suatu ketika pembagian itu libur. Maaf di hari apa gitu, donatur belum transfer, jadi tidak ada pembagian uang untuk besok. Kira-kira datang nggak? Nanti lusa dah datang ya. Akhirnya besok sepi lagi. Karena apa? Yang dicari itu bukan amalnya, pahalanya. Taib, maka penting di sini belajar ilmu yang dipelajari betul. Tapi ilmu yang mewariskan amal. Ilmu yang mewariskan amal. Taib. Ketika kita belajar ilmu dunia, misal belajar bahasa. Belajar bahasa. Ini pengalaman Anda dan juga Anda melihat ke banyak dari murid. Di pesantren belajar bahasa Arab supaya paham supaya paham bahasa Arab betul. Tapi kan supaya paham agama. Supaya bisa berilmu syar'i, beramal saleh dan ngajar ilmu syar'i kan gitu. Nah, jadi tujuan dari belajar bahasa Arab itu ada, jelas. Yaitu untuk pengamalan di masa depan. Oke. Ada orang belajar bahasa Arab supaya dia bisa bekerja di pemerintahan untuk atasnya Saudi Arabia atau gimana, perwakilan diplomasi Indonesia Saudi. Ini ada tujuan nggak? Ada. Bagus nggak? Ya bagus. Karena ada tujuan kedepannya untuk mengamalkan dan mengoperasikan ilmu bahasa Arab saya. Ini oke nggak? Oke ya, secara dunia nggak masalah ya. Nah, Ana pernah ngajar di suatu kampus. Ini
one of the biggest campus in Indonesia. Salah satu kampus terbaik lah di Indonesia lah. Nggak perlu kita sebut namanya. Antum pikir aja apa kira-kira? Ya, nggak jauh kok dari sini. Oh, coba. Emang tahu antum? Nggak tahu antum. Hah? Ada, nggak usah diomongin. Direkam soalnya. Atau nanti ada alumninya marah, ngapain Ustaz? Nah, ini kampus ada berapa fakultas kan? Ada fakultas ini itu. Nah, di antara fakultas ini ada fakultas X gitu kan? Ini nggak jelekin kampusnya, nggak ngejelekin fakultasnya. Ada dari fakultas ini ada jurusan sastra Arab. Ini kampus besar, bukan kampus ecek-ecek ini. Anak ngajar di situ, ngajar para mahasiswanya di angkatan ketika itu angkatan mahasiswa 2008. Maksudnya masuk 2008. Anak ngajar 2010 sama 2011. Anak ngajar mahasiswa ini. Angkatan 2008, 2009 gitu anak ajarin. Insya Allah mereka bahlul semua, bener bahlul semua soal bahasa Arab. Karena mereka ini rata-rata mohon maaf, buangan dari jurusan-jurusan lain yang nggak terima, prodi lain nggak terima, maka di sini lemparannya. Ngerti nggak maksudnya? Gitu. Ya ini kenyataannya. Nah, jelek maksudnya kayak nggak enak menjabarkan ini, tapi emang ini kenyataannya. Gagal di jurusan atau fakultas lain, maka ya udah kesini aja. Yang penting di kampus ini gitu loh, biar dari mana? Apa kuliah di mana? Di ini. Wah, gitu loh. Padahal bahlulnya kuadrat bahkan. Nah, kemudian ini jurusannya sastra Arab. Itu rata-rata nggak ngerti bahasa Arab. Ya. Cuma ngerti qul huwallahu ahad doang. Itu pun salah nerjemahin. Nah, ketika anak ajari kalian tuh ngapain belajar bahasa Arab? Di sini maksudnya justru sastra Arab. Apakah kesadaran kalian nggak mungkin? Karena dari wajah, gerakan, cara ngomong itu nggak ada interestnya sama bahasa Arab sama sekali. Ya, ini hanya terobosan akhir lah daripada kampus lain di sini gitu loh. Itu selama 4 semester, 6 semester itu nggak ada impact bahasa Arab, nggak ada sama sekali. Padahal sastra itu sesuatu yang tidak mudah loh. Sastra Arab itu bukan mudah. Dia mempelajari balaghah, kedalamannya, syair. Lah anak aja mempelajari syair bahasa Arab aja anak kurang kok. Padahal anak bisa bahasa Arab. Setiap hari anak menggunakan dan menyimak bahasa Arab. Itu aja anak masih kurang. Kan perlu syair jahili, yaitu di masa jahiliyah dulu syairnya kayak gimana. Itu harus diperhatikan. Tapi ini subhanallah nggak bisa, sampai semester 8 pun nggak bisa bahasa Arab. Ya. Sekarang tujuan ente tuh belajar bahasa Arab untuk apa? Mereka pada bingung semua. Tujuan buat hafal Quran sudah enggak. Tujuan buat dapat kerja berkaitan dengan kursusan Arab juga enggak, karena mereka enggak bisa-bisa. Terus ngapain? Ini yang disebut apa? Ilmu tidak ada manfaatnya. Makanya lulus kuliah itu dari sastra Arab itu enggak ada satu nafas pun di pekerjaan yang berkaitan dengan bahasa Arab, enggak ada. Ada yang di bank, ada yang jadi pawang ular, ada yang ini. Subhanallah. Iya. Karena salah satu murid anak ketika itu dia pawang ular juga, nyari ular kobra di hutannya, ada. Nyebutin deh ini. Adalah namanya. Ya subhanallah, kenapa? Kemudian sekarang insya Allah lebih bagus lagi. Ya. Mudah-mudahan insya Allah. Tapi ketika itu anak tuh miris, anak ngajarin susah juga, ini ngajarin gimana? Mereka nggak punya goalnya apa, objektifnya apa tujuan antum semua belajar bahasa apa? Kalau cuma buat keren-kerenan, itu nggak ada faedahnya buat keren-kerenan. Nggak bakal sampai juntrungannya. Kalau misalnya antum ikut kursusan bahasa apapun, Arabik ke, English ke, atau bahkan bahasa Jawa sekalipun, ya, karena ada sastra Jawa juga di situ. Itu kalau misalnya antum pertama belajar, antum akan ditanya oleh guru, dosen atau yang ngajarin kursus. Kira-kira sampean atau kamu kira-kira apa tujuannya belajar bahasa ini? Itu pasti akan tanya. Dan semua dari pembelajaran yang paling memotivasi kita untuk belajar suatu tema atau materi itu adalah goal achievementnya apa? Tujuannya antum tuh belajar ini tuh apa? Itu yang membuat kita istiqomah dan konsisten.
Kalau kita nggak tahu nih ilmu buat apa, nanti mau bagaimana, kita nggak bakal termotivasi. Makanya nggak bisa-bisa. Makanya nggak bisa-bisa. Tapi kalau kita punya tujuan, bisa. Makanya menuntut ilmu itu kalau nggak ada tujuannya, bahlul terus insya Allah. Bahlul, nggak bakal jadi apa-apa. Ya, kayak banyak dari kita lah kaum muslimin Indonesia ini. Belajar agama, belajar ini, hadir kajian ini, hadir kajian itu, terbang sana sini untuk hadir kajian. Tapi sebenarnya nggak tahu nih buat apa kita ngaji. Apa tujuannya? Nggak tahu. Yang penting saya ngaji, betul sih. Yang penting ngaji bagus sih. Ngabisin waktu untuk kebaikan betul. Tapi kalau antum nggak ada tujuan, mau apa? Makanya bahlul terus. Udah jalan di tempat terus. Walaupun ke setiap hari tablik akbar sana sini. Ibu-ibu misalnya perempuan nih, nulis panjang. Semua kalimat ustadz ditulis sampai titik koma. Ustadz batuk juga ditulis ustadz sedang batuk. Tujuannya nulisnya apa? Nggak apa-apa Ustadz, daripada kurang kerjaan. Ya itu kurang kerjaan juga. Kalau nulis nggak ada tujuannya kurang kerjaan. Apa tujuannya? Ya, bapak-bapak kesini juga ngapain? Tujuannya diam dengerin ceramah sambil nunduk. Kemudian ya mata kepala tertutup, mata batin yang terbuka misalnya. Antum tuh tujuannya apa ke sini gitu. Gitu. Ya. Ini pasti lagi tidur nih. Yang hitam, yang belakangnya juga tidur. Ana yakin. Ya ini enggak apa-apa. Dek. Ini. Antum tuh selalu setiap kajian ana selalu tidur. Sehingga kalau antum enggak tidur, ana takjub. Semoga Allah berkahi antum. Enggak apa-apa, Dek. Oke? Zen? Nah, bingung kan? Bingung. Masya Allah, bingung. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan antum masa depan yang baik. Dan semua dari kita semua insya Allah. Jadi, iqtida al-ilm wal-amal. Yaitu, konsekuensi ilmu adalah amal. Maka dalam belajar, baik ilmu syariat atau lainnya, goalnya itu apa? Goal, apa? Gawang tujuannya itu apa? Gitu loh. Sekarang antum lihat main bola. Enggak ada gawangnya. Main bola nggak ada gawangnya. Terus ngapain dia main bola? Training kagak tapi main bola. Ini lagi training, enggak main bola, enggak lagi lawan-lawan gitu. Gawangnya mana? Nggak ada lah. Nah terus ngapain? Ya oper-operan aja. Boring banget. Ya udah gitu-gitu aja, nggak ada. Skornya mana? Ada di papan skor tapi 0-0 terus. Ya pantas lah 0-0 terus. Ya nggak ada golnya. Nggak ada gawangnya. Basket ada gawangnya. Tenis bulu tangkis ada tujuannya apa? Nyemes terus abis itu jatuh tuh koknya di tempat lawan kan gitu. Ada tujuannya. Coba kalau nggak ada tujuannya, udah gini-gini aja terus. Udah gitu. Subhanallah. Sekarang kita cari ilmu coba berapa? Ya, ada beberapa orang nyari ilmu cuman buat ngabisin waktu doang. Enggak, jangan kayak gitu. Kasihan hidup kita. Belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa apa, tapi nggak kegambar tujuannya apa. Oke, semua sampai di aplikasi pokoknya aplikasi kursus bahasa atau apa ilmu apa gitu, itu akan ditanya apa yang memotivasimu untuk mempelajari bahasa ini atau memotivasimu untuk mempelajari dunia teknik dan seterusnya. Itu, ya. Karena ketika kita nggak ada tujuan dari ilmu ini, yaitu beramal, nggak ada tujuan, maka kita mandek di situ aja. Sebagaimana banyak dari kaum muslimin Indonesia ini di majlis-majlis mereka. Apalagi kok tujuannya cuma supaya dapat nasi berkat, supaya nanti nggak sarapan di rumah jadi nggak perlu beli lagi. Maka kok tujuannya ini udah mandek di situ, ilmu nggak banyak dapat. Ya. Nah sekarang anak-anak muda ini mereka dihamparkan dengan bilantika dan kemewahan fitur dan fasilitas di internet. Sehingga tidak ada alasan buat anak-anak muda sekarang untuk jadi bahlul. Ya. Ya bro, ya kan?
Jangan mau aja. Bukan antum, belakang antum. Ya, yang belakang melanggung yang ke belakang juga. Ya. Semua anak-anak muda sekarang enggak ada alasan untuk jadi bodoh. Walaupun miskin. Karena semiskin-miskinnya orang sekarang, dia punya handphone. Dia punya handphone. Yang mana mbah kakungnya dulu belajar aja nggak pakai handphone. Sekarang bisa dengan handphone. Coba sekarang antum punya WhatsApp. Tadinya orang itu nggak mau menggunakan, banyak orang nggak mengira atau nggak mau menggunakan AI. Tapi sekarang di WhatsApp ada Meta AI. Enggak? Antum pakai WhatsApp nggak? Baik yang terupdate atau enggak, tetap ada itu. Antum cari apa misalnya, mau tahu apa, itu langsung mudah sekarang. Coba, maklumat mudah sekarang. Tinggal kita tuh ada tujuan apa enggak? Ada tujuan apa enggak dengan ini semua? Jadi enggak ada alasan untuk melangkah di tempat terus. Sementara persaingan bisnis, persaingan keilmuan itu makin padat. Persaingan jodoh juga makin padat. Maka yang bahlul-bahlul akan tertinggalkan. Nah sekarang yang bahlul-bahlul ini rata-rata apa? Cuman main game online. Main game. Itu makin bahlul dia. Sholat keinget marbles, keinget apa namanya? Game yang tadi, level yang tadi susah banget. Tapi mau diterusin, harus bayar lagi, gak ada duit. Akhirnya minta sama Allah, ya Allah berikanlah, subhanallah. Ilmunya nggak ada. Jadi akan ada nanti mungkin 5 atau 5 tahun lagi akan terbedakan jauh anak-anak muda yang sekarang sungguh-sungguh dalam belajar untuk masa depan dengan anak muda yang sekarang kebanyakan main game. Yang mungkin kaya dengan merekam gamenya di YouTube dan dapat uang dari Google AdSense. Banyak duitnya karena main game. Ya kan ada gamer apa namanya istilahnya ya, YouTuber tapi gamer gitu loh, apa ya? Ya itu namanya lah. Tahu nggak Pak yang kayak gini-gini Pak? Ini saya kasih tahu biar tahu. Anak-anaknya itu kadang gitu Pak. Itu YouTuber, gamer. Jadi dia merekam gamenya sendiri dan ditonton banyak orang, baik live ataupun relay ataupun gimana lah gitu. Itu banyak Pak yang nonton. Game adventure misalnya, petualangan, yang nonton banyak. Yang main game makin bahlul, yang nonton lebih bahlul lagi itu. Iya. Kita kan kalau misal dulu zaman-zaman dulu. Nih, ada orang main gamebot. Tahu gamebot ya? Yang tahu, yang tua tuh tahu tuh. Ya, gamebot yang ditaliin tuh. Supaya enggak dibawa kabur. Ya. Itu jadi anak-anak jongkok semua tuh pada main gamebot di samping mamang-mamang tuh. Pada ngantri, ya. Yang satu dia bayar kagak tapi dia nonton. Nonton temennya main gamebot. Ya. Pinter enggak ya? Enggak pinter. Itu dulu. Tapi insya Allah abis itu pinter karena taubat dari main gamebot abis itu. Abis itu belajar kan. Dulu main gamebot paling sejam. Nyewa sejam selesai udah. Besoknya jadi cerita dah di sekolahan. Gue kemarin sampai stage ini loh. Padahal itu main gamebot doang. Gak tahu gamebot ya? Gak tahu. Generasi beda. Ya, antum tanya kakek antum, ketawa dia. Nah, kalau sekarang ya pakai YouTube. Bisa 3 jam nonton mantengin orang main game. Habis waktu untuk itu, subhanallah. Gak ada skill yang bertambah. Keimanan tidak sama sekali. Ilmu enggak ada sama sekali. Habis waktu untuk itu. Maka 5 tahun ke depan, anak-anak yang belakangan ini rata-rata main game dan cuma nonton game doang, itu akan kelihatan banget bahlulnya walaupun kaya. Dibandingkan dengan anak-anak yang dari sekarang itu menggunakan fitur-fitur yang ilmiah dan menghasilkan output yang baik dari keilmuan, itu akan beda, sangat beda nanti. Lihat nanti produknya. Beda anak-anak pesantren yang sekarang betul-betul menghafal Al-Quran. Ya, dengan fasilitas yang ada di pesantren. Dengan anak-anak yang cuma main doang di luar. Ngapa main, kok nongkrong bareng dan seterusnya. Malam minggu nobar, malam Senin
nongkrong lagi dan seterusnya. Itu beda, sangat beda. Sebagaimana kita lihat kalau anak ke Cibinong ini, anak kadang lihat, anak kesian, semoga Allah beri anak dan mereka hidayah. Kadang anak lihat anak-anak muda gitu bergerombol, mereka ya udah jalan pakai kupluk gitu, pakai jalan, dah subhanallah ini habis dari mana begadang. Kadang-kadang entah warkop entah apa gitu, atau jalan di mana jalan gitu. Ada perempuan juga, ya Allah jam segini, jam 3:30 pagi itu ngapain tahajud mereka? Nggak mungkin. Itu di jalanan ya, sambil bawa kayu kadang-kadang gini. Ya Allah ngapain? Bukan mulung, bukan. Ya nggak ada kerjaan aja. Itu satu malam itu. Mungkin ngobrol di suatu tempat, habis waktu cuman buat minum ini dan seterusnya. Ya. Bahkan ada yang bukan cuman malam Ahad saja. Di malam-malam weekdays juga banyak yang wasting time untuk hal-hal yang kayak gitu. Subhanallah. Lihat nanti bedanya jauhnya, nyesalnya itu lama nanti. Makanya iqtida atau al-amal pendamping ilmu. Orang kalau misalnya mengamalkan sesuatu tanpa ilmu sesat. Dan kalau orang udah punya ilmu harus beramal. Kalau salah satunya saja enggak bahagia wallah. Enggak bahagia. Kemarin hari ana ngobrol dengan seorang mantan, dia dulu ngaji di kalangan yang seperti itulah. Ya fanatik terhadap keturunan dari nabi tertentu dan semisal gitulah. Ya. Itu dulu dia bilang, ana dulu suka ini ke kuburan gitu, ikut wisata religius. Tapi disuruh doa di situ, tapi dalam hati itu kerasa gitu. Kayak nggak bakal dikabulin, nggak yakin kalau dikabulin gitu loh, paham nggak coba? Iya, disuruh doa, disuruh khusyuk di situ karena ini kuburan wali. Jadi tour leadernya itu atau ustadz pembimbingnya itu, ya biasanya kan tour leader ustadz pembimbing di umroh ya. Ini umrohnya ke kuburan ya. Nah itu biasanya ini wali ini punya kekeramatan gini supaya apa? Memantik emosi dan juga kedekatan kita kepada dia, kepada wali itu yang udah wafat. Kita dekatkan jiwa kita kepadanya sehingga kita memohon memang kepada Allah, tapi lebih khusyuk lagi dengan adanya keutamaan ini gitu loh. Namun namanya fitrah nggak bisa dibohongi, kata dia. Iya sih waktu itu doa, cuman dari awal doa aja udah kayak ragu, kayaknya nggak dikabulin nih. Tapi nggak tahu gimana membahasakannya, cuman ikut-ikut aja yang lain, dan mungkin yang lain juga merasakan begitu. Kenapa? Karena inilah ilmu yang tidak original. Ilmu palsu, ditipu, diperdaya, dan pada endingnya ketika tahu kebenaran meninggalkan semua itu. Makanya segala fans terhadap orang-orang menyimpang, penyanyi dan seterusnya itu tidak akan selamanya. Ya, Indonesia belakangan ini pernah, masya Allah sepak bola tinggi, masya Allah. Wah ketika menang, wah kalah sekali dihujat langsung. Iya. Besok kalah lagi, out, keluar. Pecat ini, pecat itu, kayak bisa ngelatih aja. Besok menang, puji lagi. Kalah lagi. Wah, itulah dunia. Itulah dunia. Ya, makanya lucu anak lihat sebagian dari supporter bola baik negara maupun klub tim. Ternyata memang cinta mereka itu nggak ada yang selamanya, nggak ada yang selamanya. Ya, permusuhan mereka bisa aja permusuhan abadi malah. Di dunia bermusuhan, di akhirat juga akan bermusuhan. Udah jam 6 jemaah sekalian. Ada pertanyaan nggak di sini? Jadi di sini ada tambahan lagi yaitu iqtida, meneladani Rasulullah SAW. Itu pendamping keikhlasan. Itu insyaallah akan kita bahas lebih detail di majelis berikutnya insyaallah taala. Dan juga sifat santun atau hilm itu pendamping ilmu. Tadi yang mengikuti Nabi, ini ada pertanyaan enggak Pak Rusdi? Pak, tadi yang Anda jabarkan sebelum ini yaitu mengikuti Nabi itu adalah pendamping keikhlasan. Ya, sehingga orang kalau misalnya mau lebih ikhlas, dia harus seleksi lagi ilmunya sesuai sunnah atau enggak. Karena kalau amalan kita sesuai sunnah itu akan mendongkrak keikhlasan karena merasa dekat sama Allah Ta'ala. Juga sifat hilm
itu pendamping ilmu. Hilm itu apa? Hilm itu adalah sifat sabar yang berkonsekuensi tidak responsif, tidak mudah mereaksi, tidak mudah membalas negatif. Itu adalah dampingannya ilmu. Apa maksudnya? Begini, orang itu kalau dia berilmu, dia banyak menahan diri. Dia banyak menahan diri. Ada orang menyakitinya, enggak langsung dibalas. Itu orang berilmu tuh. Adapun preman, bahkan enggak ada yang nyakitin, dia balas. Itu preman tuh. Tapi orang berilmu, ada yang nyakitin dia, dia tahan. Karena mungkin orang ini jahil, orang ini enggak tahu, atau jangan dibalas karena imbasnya buruk misalnya. Itu orang berilmu. Makanya jarang antum lihat ulama atau ustadz itu kuar-kuar karena disakitin, merasa disakitin. Enggak. Dan para bapak sekalian nih, kepala keluarga, semakin memiliki ilmu syar'i terutama, maka akan semakin tenang dan memiliki sikap hilm. Dan seorang istri atau perempuan yang belajar ilmu syar'i dan melatih dirinya untuk memiliki hilm, itu juga akan tahan dengan bagaimana kelakuan anak. Tidak langsung mendoakan keburukan terhadap anak, karena ini anak, ya nggak tahu apa-apa mungkin. Maka sifat hilm itu adalah paduan dari terhadap untuk ilmu. Jadi ada ilmu, ada hilm. Makanya kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu didapat dengan cara belajar. Dan hilm itu diasah dengan bersabar. Ya. Jadi ilmu hanya bisa didapat dengan cara belajar. Antum kalau enggak belajar, enggak dapat ilmu. Dan hilm sikap santun dalam artian tidak mudah responsif, tenang dan menahan diri dari keburukan. Itu hanya bisa didapat dengan cara bersabar-sabar terlebih dahulu. Tahan. Ya. Lihat orang-orang yang dulunya begajulan, banyak tingkah. Ketika dia dapat musibah, dia mulai belajar. Lalu dia mulai belajar bersabar. Akhirnya dia berubah sikap. Yang dulunya begajulan, banyak tingkah, maka sekarang lebih tenang. Makin tenang. Itulah mengapa orang semakin dewasa tidak seperti anak-anak muda. Anak-anak muda tuh cekatan, bukan lincah sana sini. Tapi kalau dewasa, makin tua, makin ringkih, bersabar. Emang udah nasibnya kayak gitu memang. Tapi kenapa begitu? Ya karena menahan diri. Baik lisannya, gerakannya dan seterusnya. Lebih dewasa. Para pemimpin rata-rata di atas 40 tahun. Rata-rata di atas 40 tahun. Ya. Kenapa enggak di bawah 40 tahun? Kenapa yang 20 tahun aja lah gitu? Walaupun sepinter-pinternya 25 tahun misalnya, paling pinter, jenius banget. Enggak jadi pemimpin, jangan. Yang 40 ke atas saja. Ya. Karena apa? Karena kepemimpinan membutuhkan apa? Hilm. Yaitu tidak mudah reaktif, tidak mudah responsif. Makanya jadi pemimpin ini orang. Makanya laki-laki itu lebih berhak menjadi pemimpin karena apa? Karena di antara bentuk qawwamnya laki-laki adalah punya sifat hilm dan tidak mudah reaktif terhadap bagaimana istrinya, terhadap gonjang-ganjing keluarganya. Ya, istri masalah, anak masalah, bayaran ini, bayaran itu. Kalau suami enggak punya sifat hilm, gerasa gerusu, hancur rumah tangganya. Tapi bapak biasanya mikir panjang gitu, mikir di jalan, mikir di mana mikir gimana mencahkan solusi. Coba kalau lebih banyak ngomongnya dibandingkan mikirnya, bawelnya lebih banyak dibandingkan mikirnya, maka enggak jadi solusi itu. Oke, hilm itu dipadukan dengan ilmu, maka insya Allah akan ada efek yang sangat indah nanti insya Allah akan kita jabarkan. Wah, Masya Allah.
Ya, kita jabarkan nanti insyaallah pada pertemuan mendatang. Ya, ini ada beberapa pertanyaan dari ikhwan akhwat campuran. Apa perbedaan ngaji secara langsung hadir dengan ngaji secara online? Bedanya kalau secara langsung itu langsung, kalau secara online itu online. Gitu. Mudah kan? Seperti di Zoom, di YouTube dan lain-lain. Oke. Oke, ini kira-kira sampai jam berapa? Parkirannya soalnya beda sekarang, takutnya terjadi fitnah. 6:30. Oke. Sampai 6:30 insyaallah. Ini satu pertanyaan Anda jawab 20 menit insyaallah. Habis sudah satu pertanyaan doang berarti ya. Ngaji secara langsung. Maksudnya hadir di tempat dengan ngaji secara online via Zoom, YouTube, Google Meet atau lainnya. Oke. Ngaji ya, ini konteksnya ngaji ya, bukan belajar secara umum ya, tapi belajar ilmu syar'i ya. Begini. Padukan belajar hadir di masjid dan online. Ambil semuanya. Ya. Adapun kalau misal ada fatwa dari ulama atau dari ustaz siapapun itu, antum ngaji harus di tempat, enggak usah online. Maka ini tidak dipakai. Fatwa yang tidak dipakai sekarang. Kita enggak boleh menutup kebaikan Allah Ta'ala dengan fasilitas yang sudah Allah mudahkan. Tapi jangan pula dengan kemudahan itu kita bermudah-mudah sehingga kita tinggalkan yang lebih afdal. Harus benar dalam masalah ini. Jangan kita menebang salah satunya, menganaktirikan salah satunya, dan hanya mengutamakan satunya saja. Enggak. Majelis ilmu itu mungkin sejam, 2 jam, khalas. Dan tapi impact dan benefitnya besar sekali. Bisa seolah-olah antum ngaji 1 hari atau 2 hari secara online. Dari segi yaitu ilmu yang dapat, ketekunan yang bisa antum dapatkan di situ. Kemudian contoh dari ustadz dan juga teman-teman majelis, akhlak, attitude dan semisalnya. Dan ilmu yang diserap itu lebih dalam. Karena apa? Ada eye contact. Ada kontak mata antar kita ya, Pak. Karena ini kontak mata ini berpengaruh pada kedalaman hati untuk menerima ilmu. Maka yang tidur itu insya Allah dia ilmu sendiri dianya aja tuh di mimpinya. Ya. Itu penting. Kontak mata langsung itu penting. Coba kalau misalnya anak kajian, anak ngeliat teks terus, anak nggak mau lihat antum. Mesti antum juga nggak mau lihat anak lama-lama, antum nunduk juga sama kayak anak. Nunduk. Bedanya nunduk baca, antum nunduk mimpi. Kan? Ini penting di majelis ilmu ini. Dan akhlak, attitude dan seterusnya. Ya. Adapun di online, senatap-natapnya guru atau ustadz ke kamera enggak berbekas seberapa dibandingkan langsung. Itu satu di antara perbedaan. Tapi kita jangan lari dari fasilitas ini. Bahkan boleh jadi lebih banyak kita mendapat ilmu di peralatan-peralatan seperti ini dibandingkan di majelis. Karena di majelis ilmu itu sejam atau 2 jam, sepekan misalnya. Tapi melalui mungkin HP atau laptop atau apa, itu bisa lebih dari itu. Misal antum ikut HSI dengan programnya misalnya, atau program lain, atau antum setiap hari menjadwalkan belajar atau menyimak YouTube rekaman para asatidzah dan ulama. Bisa jadi itu jamnya lebih banyak lagi dibandingkan antum datang majelis ilmu. Ya. Maka itu semua ambil. Ya. Cuman yang benar gitu loh. Guru yang dipilih yang benar, yang sesunnah, kemudian kalau bisa nyatat juga gitu. Dengerin semua itu. Ya. Dan jangan tebang salah satu. Saya ngaji online aja lah, ngaji ini enggak usah. Ini enggak boleh kayak gini. Atau saya ngaji di majelis aja lah. Enggak perlu saya dengerin para asatidzah di YouTube atau apa, enggak. Ambil semuanya.
Kebaikannya banyak itu insyaallah. Ya. Lah perbedaannya kalau kita beda-bedain yang beda lah ngaji langsung sama ngaji online. Tetapi jangan dengan distinguish atau perbedaan ini kemudian kita mendiskreditkan salah satu dari keduanya. Jangan. Ya. Sekarang ini subhanallah, kalau kita kreatif aja punya penjadwalan belajar sendiri. Maksudnya belajar sendiri ada bimbingan ustadznya. Tapi mungkin via YouTube atau semisalnya. Bahkan sekarang dari video YouTube aja, bukan kita yang bikin summaries-nya. Summaries itu apa? Khulasah atau ikhtisar, apa? Rangkuman. Kadang kita cukup kopas link ke suatu aplikasi yang merupakan bagian dari AI, summaries-nya apa gitu. Walaupun enggak 100% bisa percaya, tapi Masya Allah gitu. Namun jangan dibiasakan yang seperti ini. Biasakan nyimak benar-benar. Dan kita sendiri yang mengkreasi kesimpulannya. Itu lebih afdol, jauh lebih afdol. Ya beneran kita jangan kita menutup mata akan keberkahan atau kebaikan dari kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Ya begitu. Tuh kan? Udah jam segini tuh. Nah bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mengamalkan ilmu yang kita punya di lingkungan masyarakat yang mayoritas sering mengerjakan bid'ah dalam ibadahnya supaya tidak tersinggung? Pertama, manusia itu tidak akan menerima antum kecuali antum ada di hati mereka gitu. Dan cara membuat antum ada di hati mereka, pertama antum harus bertauhid pada Allah Ta'ala dan tidak mencari ridha mereka. Itu. Ya. Cara membuat kita ada di hati manusia adalah kita cari ridha Allah, tidak cari ridha manusia. Malah gitu ya. Karena kalau antum cari perhatian sama manusia untuk menempatkan hati antum di mereka, belum tentu Allah kasih itu. Dan bisa jadi mereka malah membaca antum itu ada maksud yang tidak baik. Maka cari ridha Allah Ta'ala. Ya. Gitu. Seorang sahabat kan ada bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berikanlah saya amalan yang membuat Allah Ta'ala mencintai saya, manusia juga mencintai saya. Yaitu kalau untuk manusia mencintai saya, izhad ma'indan nas, yuhibbukan nas. Yaitu zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, dari harta apa itu. Antum jangan cari apa yang ada manusia, maka manusia akan mencintai antum. Artinya antum polos aja lillahi ta'ala, antum akan punya tempat di hati mereka. Makanya ada beberapa dai tua yang mungkin antum gak suka sama dai-dai ini, karena mungkin kasar atau mungkin keras atau wataknya gimana. Tapi itu apa adanya. Dia dai-dai tua ini gak ngarepin apapun dari antum, gak caper sama antum. Maka di hati antum tahu ini orang ini benar sebenarnya, cuman saya gak suka aja dengan caranya. Tapi antum mengakui kebenarannya. Caranya mungkin antum gak suka, tapi dia ada di hati antum, bertempat di hati antum. Karena dia gak nyari apa-apa dari antum. Gak nyari apa-apa dari antum. Maka pertama itu tauhid pada Allah. Cari ridha Allah. Jangan cari ridha manusia. Maka Allah tempatkan antum di hati mereka insyaallah. Itu yang pertama. Kedua, penampilan. Ada penampilan yang memang menzahirkan sunnah, dan ada juga penampilan yang membuat mereka lunak. Ikhwan. Kalau jenggot sama di atas mata kaki pakaian, itu jelas, itu memang keharusan kita insyaallah. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin kita tambahkan dengan menyeragamkan dengan mereka, supaya mereka itu merasa lebih familiar lagi. Misalnya pakai sarung kayak anak tuh kan, enggak? Iya. Kalau misal kadang antum pakai ini, anak sih kemarin anak sholat di daerah Pondokopi. Anak sholat asar pas mau kajian. Kemudian anak pakai ini peci ini, kalau nggak salah, ya pakai peci ini, pakai baju koko, terus pakai sarung sama kaos kaki masuk masjid. Anak jadi bahan bincangan sama bapak-bapak sampingan, denger dia, karena mereka pas lagi sholat sunnah, mereka ngeliatin anak. Ya mana sebenarnya nggak mau merhatiin mereka, tapi kok ngeliatinnya gitu banget gitu.
Apa bisik? Bukan bisik, ngomong. Tumben kayak gini pakai sarung gitu. Gituin. Tapi mereka merasa apa? Ngerasa memang asing, mungkin kita nih banyak yang nggak pakai sarung, ya. Tapi ketika kita pakai sarung, itu membuat mereka tuh tertarik gitu loh. Anda nggak bermaksud itu, nggak bermaksud begitu. Cuman ternyata itu memberikan nilai gitu loh. Maka coba tinggalkan celana pangsi, celana cingkrang tinggalkan, pakai sarung. Hah? Bisa? Ya. Anak-anak antum, oke, misal di STD Jember misalnya. Itu santri-santrinya, ikhwan-ikhwan itu disuruh pakai songkok sarungan. Supaya nanti ketika berdakwah di masyarakat familiar. Tanya teman-teman STD itu. Di Al-Irsyad misalnya. Anak-anak pakai ini songkok, karena ini udah songkok nasional. Karena buat terbiasa. Antum jangan pakai peci tukang ojek mulu. Ya. Ya Pak ya. Ini Bapak juga. Ini kan tukang ojek pakai peci kayak gini Pak. Saya juga kadang-kadang pakai. Ya. Coba itu, langkah-langkah itu, appearance, mazhar, penampilan, perlihatkan ke masjid. Ya, sapa orang-orang. Sapanya antum ketika mau ke masjid itu sudah menjadi ajakan buat mereka. Walaupun antum ngomong, yuk masjid itu, antum nggak ngomong gitu. Tapi antum nyapa mereka, itu udah sebuah ajakan buat mereka. Karena nyata di hadapan mereka, antum ke masjid, antum sapa, ini ajakan bagi mereka sebenarnya. Mereka tahu antum masjid. Nanti kalau udah sering, baru, yuk, maghrib yuk ke masjid yuk, baru. Jangan dari awal, ayo, muslim bukan? Nah udah kayak gitu. Waduh. Ya kan? Muslim bukan? Giliran acara bidah mau datang, giliran sunnah nggak mau datang, anti sunnah ya, pasti ahli bid'ah, gitu. Nggak mungkin kan kayak gitu? Ada itu acara, attitude. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Ya, beberapa dari ikhwan yang mereka mau ngadain kajian atau acara atau pengen berlembut kepada tokoh-tokoh sekitar, kadang ngobrol sama anak, Ana mau ngasih sarung buat Ustaz Fulan, buat Fulan nih Ustaz, ada Ustaz kampung nih, ya antum kasih sarung yang mereka suka, atau baju yang mereka suka, songkok yang mereka suka, itu akan membuka hati mereka insya Allah. Jadi tadi yang pertama apa? Tauhid yang pertama itu. Kedua, apa yang antum tampilkan, itu akhlak juga. Ketiga, yaitu berakhlak dengan memberikan sesuatu pada mereka. Makanya kata sebagian dari orang, hadiah itu adalah suatu ketukan yang mengetuk gerbang yang bernama hati. Jadi kalau misalnya antum memberi hadiah itu sama dengan mengetuk untuk dibuka hati mereka. Makanya benar kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Bismillah, di masjid lingkungan rumah saya kalau sholat banyak anak-anak usia SD dan SMP yang berisik. Namun dari pihak DKM mendiamkan saja. Bagaimana sikap kita yang hanya jemaah biasa saja? Kadang ada rasa kesal ingin mencubit anak yang berisik itu, tapi biasanya ketika salam mereka langsung kabur keluar masjid. Itu banyak kayak gitu. Itu rata-rata gitu emang anak-anak ya. Mau gimana coba kita? Antum kalau menyarankan pindah rumah. Ya pindah rumah, cari apartemen atau apa, insya Allah zen. Itu problem semuanya. Kita bisa apa coba? Ya udah antum tawarin diri mau jadi ketua DKM, bikin peraturan yang berisik nggak dikasih duit. Siap? Harus keluar dana itu. Sekarang DKM itu bukan berat, kadang DKM itu udah terlalu capek untuk ngurusin kayak gini. Ini tuh dikembalikan kepada mindset masyarakat. Nah, gimana caranya? Ya, ustadz yang ngajar di situ, di masjid itu, dan DKM hendaknya mencanangkan sesuatu gitu. Maka ustadznya itu kalau khutbah Jumat, maka ingatkan orang-orang tua ini akan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak. Karena anak-anak yang berisik ini orang tuanya nggak ada di situ. Tapi kalau ini anak-anak usia SD dan SMP ini di sekolahan, ya wajar lah namanya di sekolah susah. Tapi kalau di kampung warga kayak gini, anak-anak yang pada berisik, orang tuanya yang kemudian dinasihati ketika khutbah Jumat. Ya kemudian nanti DKM bikin pengumuman atau tulisan mohon begini begitu diatur lagi. Ya dan orang-orang tuanya juga diberitahu. Itu semua insya Allah bisa. Tapi kalau ini fulan yang cuman ya warga biasa, ya susah untuk bergerak. Kecuali beliau ustadz, ya, yang memberikan masukan buat DKM. Ya begitu. Ya mencubit anak yang berisik, ya mencubit.
bahaya, nanti bisa dilaporin. Ya. Ana ada hal yang cerita tentang ini, ikhwan. Kalau boleh antum izinkan ana untuk cerita sedikit. Karena udah jam segini. Ana di masjid dekat rumah, dekat kediaman ana. Ana maksudnya diperustadkan di situ juga, dan ana ngajar di situ rutin, ngajar fikih juga rutin. Setiap pekan 2 kali dan seterusnya. Warga juga mengenal ana, alhamdulillah. Itu masjid dekat rumah. Ya ana biasa di situ, tapi ana kan nggak kenal semua anak-anak di situ. Nggak kenal, nggak ada waktu juga untuk kenal sama mereka. Nah, suatu ketika asar, ana mau pergi ke suatu kajian, tapi mau sholat asar dulu di situ. Kan biasanya asar Senin, Selasa sampai Jumat itu ada TPA setelah asar. Ya, ada TPA setelah asar. Maka ana pun kemudian sholat di situ, tapi masbuk 2 rakaat. Masbuk 2 rakaat. Maka ketika ana masuk, orang pada sholat nih jemaah. Ada anak kecil, fulan, mungkin usia 9 atau 10 tahun. Dia itu sedang nulis-nulis di pojokan dalam masjid. Maka anak kemudian, ayo sholat. Dia kemudian mengatakan apa? Lagi ngerjain PR pak, gitu. Ngerjain PR. Kan logika kita kan jelas bang. Ini sholat wajib, ente ngerjain PR. Memang wajib sih, cuman ini lebih wajib gitu. Logika kita kan mudahnya gitu. Dia ngerasa, nih anak ini ngerasa telah berbuat kebaikan dengan mengerjakan PR buat nanti di store jam 4 sore. Ya. Tapi kan nggak gitu cara berpikirnya harusnya. Harusnya sholat dulu gitu kan. Ayo sholat. Anak ngotot. Dari dekat soft itu anak ngotot. Akhirnya dia kemudian berdiri malas-malasan. Orang saya lagi ngerjain PR gitu. Dia masih merasa ini adalah kebaikan, ngerjain PR kebaikan. Oke. Ya anak benar-benar kok logikanya kok salah ya. Anak-anak lain aja pada sholat gitu kan. Maka dia pun sholat. Kita sholat, Allahu Akbar kita masuk. Terus ruku. Ini anak ternyata begajulan banget. Ini bukan di samping anak, di samping anak kecil lain. Dia, ini ada tetangga anak. Kan ruku di saf pertama sama jemaah lainnya. Dia di saf belakang, saf yang sama anak. Itu apa coba? Ini anak malah apa? Kan ruku kan ya? Itu mohon maaf, bagian belakangnya Pak Fulan ini di gini-gini nama dia. Kurang ajar nih anak. Yang ngeselinnya kok anak ngelihat gitu loh. Coba kalau anak nggak ngelihat kan lebih baik gitu kan. Tapi kok anak ngelihat, aduh, ini anak kurang ajar ya. Ya, terus sholatnya nggak benar dan seterusnya. Ya, pas di rakaat terakhir imam, yaitu rakaat keempat tasyahud akhir, anak kan duduk tawarruk, tetap tegak gitu kan. Ya, duduk iftiras tetap tegak gitu kan. Siap untuk nanti menuju rakaat berikutnya. Anak pikir nih anak nih bakal selesai nih, biasanya 2 rakaat aja nih, jangan-jangan anak kayak gini mah apa yang bisa diharapin gitu kan. Ternyata suudzon banget anak. Dia naik juga. Naik juga. Sholat lagi main-main gitu kan, naik juga. Wah, masyaallah, dia nerusin nih. Jadi sholat anak terganggu dengan mikirin dia. Nah, kemudian dia selesai sholat lebih awal. Lihat aja selesai sholat pasti kabur tuh anak. Takut dimarahin gitu kan. Bener dia kabur, keluar kemudian. Keluar. Anak selesai sholat, kan bener kan kabur kan, takut dimarahin tuh. Kalau dia nanti bakal kesini lagi pasti karena TPA di dalam masjid. Maka anda zikir, anda nunggu dia. Ternyata dia emang nungguin anda juga. Kalau anda pergi dia bakal masuk kayaknya gitu. Nah, akhirnya anda diri. Pas anda diri anda mau pergi, belagak pergi. Dia baru masuk, anda balik lagi. Ayo lo, gitu kan. Dikira gue nggak tahu orang kayak lo, gitu kan. Kan gue kayak lo juga dulu. Maka kemudian anak salah masuk sini. Karena anak rencananya apa nih, anak nih nggak bener nih anak nih. Anak pengen ketemu sama orang tuanya. Karena emang kelihatan banget nih anak nih bandel gitu loh. Cara berpikirnya salah gitu loh. Pengen ketemu bokap nyokapnya gitu. Anak nanya, kamu tinggal di mana? Di atas pak. Di atas maksudnya ini di kampung. Kan kita di komplek. Ini kompleknya ada tebing gitu. Nah di atasnya kampung. Orang kampung lah gitu. Kan biasa orang komplek nyebut orang luar orang kampung gitu kan. Dan memang biasanya tingkahnya beda orang kampung itu. Iya. Ini bukan menjelekin tapi emang kayak gitu. Nah kemudian, oh di kampung, kirain orang sini.
Kira kalau sini kan bisa saya blok mana, nanti kan saya samperin ini orang tuanya gitu loh. Di kampung Pak. Di atas Pak, bukan di kampung, di atas. Oh di atas. Ya. Itu pengen udah kesel di hati, udah kesel gitu loh. Bapak kamu mana? Nggak pernah soal sini. Wah bapak saya udah meninggal Pak gitu. Astagfirullah. Langsung drek hati anak, astagfirullahaladzim. Ini yatim ini anaknya. Tadinya mau ngejewer tapi aduh nggak jadi deh. Yatim, Pak Mali nanti. Aduh yatim lagi. Ya Allah. Udah mulai melembut hati anak. Udah mulai nggak mau marah lagi. Kemudian anak ajak, kita ngobrol di luar loh, ngobrol di luar. Ya. Jadi ibu kamu gimana sendirian ibu kamu? Ibu saya udah meninggal juga Pak. Astagfirullahaladzim, itu langsung. Aduh langsung hilang marahana, langsung hilang marahana. Ya Allah, langsung udah secara otomatis anak lulus kepalanya. Tadi kan pengen tempeleng aja itu anak. Tapi sekarang langsung lulus gitu. Ya Allah, nah kamu. Nama kamu siapa? Anak enggak nanya nama ya, Evan, anak enggak nanya, lupa. Enggak nanya nama. Kemudian ya Allah. Kan namanya kalau kita orang bapak ibu nggak ada gitu kan, nah, terus siapa yang ngasuh? Terus kamu siapa tinggal? Cuma sama nenek Pak gitu. Ada nenek saya di atas gitu di rumahnya. Ya Allah, kesian banget ini anak nih. Kan mikir juga kalau nenek bisa apa? Maksudnya duit dari mana gitu kan ya? Terus kamu ada uang jajan nggak sekarang? Kan biasanya kalau OTP ya kadang-kadang anak dikasih jajan 2.000 berapa 5.000 gitu kan? Kamu ada uang jajan nggak sekarang? Nggak ada Pak, saya nggak pernah jajan. Kalaupun saya ada uang, saya tabung buat ke Mekah. Itu langsung turun, hancur ada. Hati anak hancur itu langsung. Astagfirullah. Ya Allah, kamu ini aduh. Itu nggak jadi marah, nah. Jadi kayak sayang pengen anak peluk tapi nggak enak lihat anak orang dipeluk-peluk gitu kan. Udah, itu di luar soalnya udah. Ya Allah, aduh. Tadi pengen saya tampar, pengen saya tempeleng, tapi nggak, pengen saya samperin orang tuanya nggak jadi. Ya subhanallah. Ya itu Ibrahim gitu. Akhirnya anak kan belum kenal sama dia. Dan kemudian pas suatu kajian kemudian ada tanya berapa ikhwan. Dia tahu, mereka tahu, ikhwan tahu. Oh fulan, iya terkenal bandel ya emang. Emang sama nenek tinggal. Dan jemaah sana udah maklumi kesian. Ini masya Allah. Ini artinya ini fulan anak kecil ini nasibnya beda sama kita gitu loh. Ya, ada kalanya anak-anak ini bandel bukan karena pengen bandel. Mereka mungkin pas sholat injek-injekan, sikut-sikutan, bikin kentut melalui mulut kan gitu biasa itu. Ketawa yang sana, ketawa yang sini, kita geram itu. Pas kita salam mereka udah gaib gitu kan. Itu udah nggak tahu ya Indonesia doang atau mungkin di Rusia juga kayak gitu kali. Itu masya Allah. Itu di mana-mana itu. Emang itu syaitan juga, itu dari syaitan juga, seperti itu syaitan, ya. Cuman kita masa mau setan-setanin anak orang gitu kan. Setan lu, dasar lu setan, nggak mungkin kan? Gimana coba? Sebagian dari mereka emang nggak ada orang tua mungkin. Atau orang tuanya ada tapi nggak ke masjid. Rata-rata gitu. Makanya kita cari orang tuanya. Kalau memang ternyata itu anak yatim atau anak, ternyata di antara caranya mungkin ya. Kalau antum ada duit, antum kasih duit ke yang paling anak yang paling powerful di antara mereka, yang paling preman di antara mereka. Antum sewa tuh preman tuh, ya. Nah, nih 5.000 buat kamu. Tapi kamu harus tuh atur adik-adik ente tuh, ya. Hajar aja kalau misal berantem. Ya, siap bos, gitu. Ya kan, gitu. Nah, dia kan ya anak paling ditakuti oleh anak-anak lainnya. Dia bisa tuh ngatur tuh, padahal dia yang paling berandal itu. Yang paling ini dia sendiri, tapi ketika dia dapat 5.000 dari antum, berubah langsung. Gitu. Besoknya nagih lagi dia. Om, 5.000 om. Wah, mulai nih. Mulai kurang ajar lu ya. Tapi gak apa-apa, itu bisa ngatur gitu, caranya gitu. Atau kasih anak-anak ini permen. Ya. Itu bakal nurut, mereka insya Allah bakal nurut habis itu. Ada antum, ada om-om itu, langsung mereka nurut sama antum. Mereka nggak mau lagi bercanda-canda lagi. Itu gitu caranya. Coba kayak gitu Pak. Ya, udah ya. Ini soalnya ini masih banyak ini. Ini mungkin untuk pertemuan berikutnya tahun depan insya Allah. Ini mohon maaf nih, ini mungkin disimpan. Tolong kalau dibawa ke anak nanti hilang. Ya, mungkin cukup sekian insya Allah yang bisa kita sampaikan.
Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.